Remai. Ya, salam Nusantara, selamat sore semua. Ini udah menjelang sore ini. Sudah sore ya? Oh iya benar sudah. Sekali lagi terima kasih. Saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pertama kepada, karena ini panitia sudah bubar, mungkin Bapak ya belum tahu belum, tapi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada sebenarnya provokator seluruh acara ini beliau. Jadi beliau yang datang ke Kongres di Medan dan menyatakan Kongres harus di Papua dan di Jayapura, dan sudah terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih, dan saya selaku Sekjen Aman terpilih tentu saja menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya masih ingat waktu pembukaan Kongres di Medan itu Bapak duduk dengan peserta biasa ya. Jadi jadi itu juga menjadi kekuatan saya waktu itu, karena saya sempat berbeda Pak situasinya. Waktu di Medan itu kami tidak bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi tiba-tiba di hari terakhir ada dari protokoler. Saya cerita sedikit ya di Medan itu kenapa berbeda dengan di sini. Karena waktu di Medan itu saya bukan ketua panitia, saya waktu itu deputi Sekjen Aman. Tiba-tiba Bang Abdon datang karena banyak sekali dari protokoler, Pak Sekjen waktu itu datang ruka bereskan karena sudah chaos. Tiba-tiba acara mau diambil alih oleh protokoler gubernur, dan tempat-tempat VIP yang kita siapkan untuk para tetua, para tamu-tamu dari pemerintah pusat diambil alih oleh mereka dan saya tangani. Dan mereka mengatakan mereka pejabat. Saya bilang, kalau kamu mau tahu di sini ada puluhan pejabat, tapi mereka datang di sini sebagai masyarakat adat, termasuk beberapa bupati. Jadi termasuk Bapak waktu itu yang saya pakai sebagai alasan. Kamu lihat, cari di antara peserta yang duduk ini semuanya VIP. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak, dan menunjukkan sikap sebagai masyarakat adat di dalam pertemuan-pertemuan itu sungguh menjadi teladan buat kami. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman panitia, tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, juga kepada kampung-kampung yang menjadi penyelenggara. Tidak bisa kami sebutkan satu demi satu, juga para ondo yang setia, bahkan ada peserta yang kita mau kasih pindah dekat sini sudah tidak mau pindah Bapak, karena mereka meskipun jauh, misalnya di Yaponde sudah tidak mau pulang ke sini, dan mereka akan pesta besok para pulang. Malam ini katanya masih ada acara di kampung, tiap malam mereka menari dan menyanyi dan makanan melimpah. Jadi begitu mereka tadi dapat pesan, kita tutup cepat-cepat karena kalian masih mau lanjut pesta di Yaponde. Dan di Yokiwa juga mereka senang sekali. Nah, juga tentu saja buat mama-mama yang masak dan teman-teman semua yang, karena ini kampung, kita tinggal jauh-jauh, dan tentu saja pasukan transportasi ini luar biasa sekali. Terima kasih kepada perhubungan, dan tentu saja teman-teman dari keamanan, baik dari TNI maupun Polri maupun dari Satpol PP yang sudah membuat acara ini berjalan dengan sungguh baik. Tadi sudah terima kasih kepada awak media, tapi saya pikir kita perlu terima kasih dulu. Mana Kakak Gustaf di sini? Adakah Kakak Gustaf? Oh, itu Kakak Gustaf, luar biasa. Jadi Kakak Gustaf ini tidak banyak kelihatan, tapi membuat segala sesuatu kelihatan dengan terang benderang di media. Ya, jadi Kakak Gustaf ini susah sekali. Dia lihat dia berdiri di situ 5 menit, 10 menit itu jarang, selalu bergerak. Jadi Kakak Gustaf terima kasih. Mudah-mudahan pada kita semua, leluhur, masyarakat adat, dan Sang Pencipta terus mengasihi kita semua. Nah, terkait dengan hasil kongres ini, sebagai sekjen yang terpilih, tentu saja mandat saya adalah memastikan seluruh perintah, karena bos tertinggi di Aman adalah masyarakat adat anggota Aman, sehingga apapun mandat dari mereka harus kami laksanakan semaksimal mungkin. Nah, saya ingin mengupdate teman-teman beberapa
hal-hal pokok yang lahir dari sebagai perintah itu kepada organisasi. Yang pertama adalah bahwa undang-undang masyarakat adat harus segera disahkan, ya, tetapi harus sesuai dengan aspirasi masyarakat adat, mulai dari istilah sampai isinya. Menuntut supaya fraksi-fraksi yang selama ini menghambat untuk bisa segera mendukung dan memastikan undang-undang masyarakat adat segera disahkan. Setelah ini kami akan pulang dan bertemu dengan fraksi-fraksi di Senayan, baik yang mendukung maupun yang masih menjadi penghambat utama, khususnya dengan PDIP dan Golkar, ya. Seperti kita ketahui, krisis. Kenapa tema kongres ini adalah tentang kekuatan dan kontribusi masyarakat adat untuk menghadapi krisis yang akan melanda? Karena itu kekuatan kita menghadapi krisis adalah masyarakat adat. Untuk itu, ketika krisis iklim yang semakin kuat, semakin serius, dan krisis ekonomi yang katanya akan mengalami krisis tahun depan, krisis dunia, itu hanya akan bisa kita lewati kalau masyarakat adat memberikan kontribusi secara maksimal, dan itu hanya bisa dilakukan ketika hak-hak kami sebagai masyarakat adat dilindungi dan dipenuhi. Nah, kemudian ada juga sikap yang lain. Ada salah satu dari kekhawatiran alasan PDIP adalah untuk menghambat undang-undang masyarakat adat. Yang sempat sampai kepada kami disampaikan adalah bahwa masyarakat adat itu akan membangkitkan feodalisme. Nah, ini dari sini lahir sikap yang jelas dari masyarakat adat bahwa kami ini bukan berbeda dengan kerajaan-kerajaan dan kesultanan, ya. Jadi tidak boleh kemudian pengakuan hak-hak masyarakat adat itu kemudian diambil alih oleh mereka. Berhadapan dengan satu pemerintah saja, yaitu negara saja, yaitu pemerintah negara Republik Indonesia saja, selama ini kita sudah kerepotan. Apalagi kalau ditambah lagi dengan negara-negara lain, yaitu kerajaan-kerajaan dan kesultanan. Nah, kemudian terkait dengan masalah-masalah yang banyak muncul di wilayah adat. Ada banyak sekali, karena belum ada perlindungan hak masyarakat adat, maka masih banyak sekali perampasan wilayah-wilayah adat dan segala sumber daya di dalamnya. Kongres ini menuntut supaya free prior informed consent atau persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat adat untuk segala perusahaan dan proyek-proyek pembangunan itu harus dijamin, itu harus dipenuhi. Selamat datang, Mama. Dan kemudian Ibu, ya, sudah biasa panggil Mama saja. Dan untuk itu salah satu yang tentu saja di sini kita bisa melihat, ya, dari TNI dan Polri memastikan acara kita berjalan dengan baik. Nah, tetapi di dalam konflik-konflik sumber daya alam yang ada jauh dari Jayapura ini, itu tidak begitu ceritanya. Ada banyak sekali pasukan-pasukan TNI Polri yang dipaksa ikut mengamankan, karena tadi itu pasti masyarakat adat tidak melawan investasi, tapi yang dilawan adalah pemaksaan. Nah, ketika ada perusahaan dan izin dari pemerintah yang memaksa, biasanya itu pasti ada kehadiran TNI Polri di situ, non organik. Kongres menuntut supaya pemerintah segera menarik pasukan-pasukan non organik dari wilayah-wilayah adat, khususnya yang sedang berhadapan dengan konflik sumber daya alam dengan perusahaan-perusahaan dan proyek-proyek pembangunan. Nah, masih dianggap bagian dari itu, Satgas Masyarakat Adat juga dituntut untuk Presiden segera membentuk lagi. Satgas ini sudah dimulai digagas dari tahun 2015, Bang Abdulnya.
2015. Tapi sampai hari ini beberapa tahun lalu yang kami dengar itu adalah draftnya sudah ada di meja presiden. Tidak tahu masih berapa banyak lagi meja presiden, mungkin sudah berubah berapa kali itu Bang Abdul dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu didesak lagi untuk dibentuk kembali Satgas ini, termasuk untuk fungsinya untuk mengurai peta jalan untuk penyelesaian konflik yang sedang terjadi dan juga menjadi jembatan untuk memulai memastikan konsolidasi untuk perbaikan draft rancangan undang-undang masyarakat adat yang ada di DPR saat ini, karena memang masih bermasalah. Di negara ini banyak masyarakat adat yang terancam punah. Dan itu juga perlu perhatian khusus. Termasuk salah satunya ada di IKN. Jadi IKN juga menjadi perhatian Kongres ini karena ada satu kelompok di sana yang oleh aman sedang kita observasi apakah cukup layak atau memang memenuhi syarat untuk disebut sebagai akan terancam punah dan semakan punah dengan hadirnya IKN yang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Nah, yang terakhir yang ini sampaikan adalah khusus terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak sekali terjadi di Papua dan di seluruh Nusantara. Untuk itu bisa segera diselesaikan oleh pemerintah, dan ada banyak sekali di Komnas HAM kasus-kasus yang sudah dilaporkan, mungkin itu perlu digali kembali. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan putusan MK 35 yang sejauh ini masih sangat jauh dari targetnya. Itu masyarakat adat meminta supaya klaim-klaim hutan negara yang diklaim oleh KLHK atas nama Negara Republik Indonesia itu bisa segera dibuka semua dan di-overlay dengan klaim peta wilayah adat yang sudah dipetakan oleh masyarakat adat. Dari 20 juta saat ini sekitar 60% itu ada di kawasan hutan. 60 atau 60 lebih ya, sekitar itu, minimal 60% ada di kawasan hutan, dan tidak kemudian tunduk pada yang disebut dengan target-target. Biasanya KLHK katanya ada jatah per provinsi. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian pengaturan-pengaturan yang lebih teknis membuat hutan adat, pengembalian hutan adat itu menjadi panjang dan berbelit-belit. Nah, ini juga ditegaskan bahwa hak masyarakat adat atas hutan adat itu tidak boleh dibuat lemah dengan memasukkan berbagai skema perizinan ke wilayah adat, termasuk yang disebut sebagai hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan kemitraan. Jadi hutan adat adalah hutan adat milik masyarakat adat, tidak boleh diberikan atau dalam bentuk izin, tetapi dikembalikan dalam bentuk sebagai hutan adat. Nah, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Ada 8 poin isu penting, ada 30 lebih sebenarnya, dan saya berharap dukungan dari semua. Tentu saja kami sebagai masyarakat adat akan terus berjuang dan harus semakin kuat mengkonsolidasikan diri, dan tentu saja kawan-kawan media, jurnalis yang katanya menjadi salah satu pilar demokrasi di tengah situasi kita saat ini, peran kawan-kawan jurnalis, sahabat-sahabat masyarakat adat yang selama ini sudah bekerja bersama-sama dengan kami, tentu kami harapkan untuk terus kita perkuat di masa yang akan datang. Saya pikir itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Nusantara, Onomi, Remai. Terima kasih, Helen Poi. Terima kasih.